saja. Selamat pagi, selamat datang, dan terima kasih kepada para hadirin yang telah bergabung pada acara Morning Briefing SF Consulting hari ini dengan tema Impact of Presidential Decree Number 12 of 2020 on the Employment Agreement yang akan dibawakan oleh member baru kami, Bapak Dr. Wahyudoto Rahananto. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratri, member dari Legal Team SF Legal sebagai moderator. Sebelum kita mulai acara morning briefing pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan house rule yang perlu dipatuhi oleh para hadirin sekalian. Yang pertama, diharapkan kepada para hadirin yang telah bergabung untuk mengkonfirmasi kehadirannya di kolom chat dengan menuliskan nama dan PT asal para hadirin. Selanjutnya, selama presentasi, admin akan memute mikrofon para peserta agar presentasi dapat disampaikan dan terdengar dengan baik. Kemudian, bagi para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan, dimohon untuk menuliskan pertanyaan tersebut pada kolom chat. Sesi tanya-jawab akan dilakukan setelah presentasi selesai. Dan terakhir, sebelum acara ini berakhir, kami mohon kesediaannya untuk para hadirin sekalian untuk mengisikan feedback yang linknya nanti akan diberikan melalui kolom chat. Baik, sebelum memulai acara morning briefing ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil SF Consulting. SF Consulting didirikan pada bulan Januari tahun 2004 oleh para partners yakni Ibu Sri Wahyuni Sujono, Ibu Retno Febrina, dan Bapak Stan Pranoto yang telah memiliki pengalaman komprehensif pada bidangnya, sekaligus merupakan former Anderson EY Partners. Pada tahun 2014, SF Consulting menjadi member dari Crowe Horwath International, sebuah accounting firm internasional peringkat kelima di Asia Pasifik, International Accounting Bulletin 2013. Pada tahun 2017, SF Consulting menjadi member dari TPA Global. Selanjutnya, SF Consulting dinobatkan pada tingkat pertama Indonesian Leading Firm in World Tax 2020 dan 2019. Selanjutnya, tingkat kedua sebagai Indonesia Leading Firm in World Transfer Pricing 2020 dan 2019. 2020 and 2019 Indonesia Women in Tax Leaders dan 2020 Indirect Tax and Tax Controversy by International Tax Review. Adapun servis kami mencakup bidang tax, transfer pricing, customs, business process, legal, dan center of excellence. Lebih lanjut, pada tahun 2018, SF Consulting mendirikan SF Legal yang menjadi tempat untuk menaungi dan memberikan servis pada bidang legal. Anggota legal tim kami, Ibu Retno Febrina selaku partner. Beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif di bidang perpajakan selama lebih dari 10 tahun sebagai konsultan pajak di Arthur Andersen dan Ernst & Young Indonesia. Ibu Retno Febrina memiliki spesialisasi di bidang penyelesaian sengketa seperti tax audit, objections, dan appeal. Beliau memiliki sertifikasi antara lain tax license, USKPC, tax attorney, customs and excise attorney, dan advocate license. Selanjutnya, member baru kami, Bapak Dr. Wahyudoto Rahananto, selaku manajer litigasi Customs and Excise. Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun di bidang Customs and Excise dan memiliki spesialisasi di bidang tersebut dan memiliki Custom Expert Certification serta Advocate License. Selanjutnya, Bapak Riki Taufik Rahmani selaku Legal Manager dari SF Legal. Beliau merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan sebelum menjadi Legal Manager pada SF Legal, Bapak Riki telah memiliki pengalaman yang sangat komprehensif sebagai corporate lawyer selama lebih dari 7 tahun pada law firm ternama yakni Hogan Lovells Indonesia. Beliau juga memiliki banyak pengalaman dalam menangani dan memberikan pelayanan hukum untuk klien-klien ternama antara lain seperti Henkel Group, Reckitt Indonesia, dan lain sebagainya. Memiliki spesialisasi di bidang corporate dan commercial law serta memiliki sertifikasi advokat license. Dan terakhir, Ibu Andita Mega Febrianti selaku Legal Assistant Manager.
di SF Legal merupakan alumni Fakultas Hukum Unpad dengan konsentrasi di bidang Economic Law. Beliau telah memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tahun 2017 dari Universitas Indonesia. Beliau memiliki pengalaman yang komprehensif di bidang hukum, khususnya corporate law, dan sebagai associate di sebuah prominent law firm selama lebih dari 6 tahun. Selanjutnya, profil singkat mengenai SF Legal akan dijelaskan lebih lanjut oleh asisten manajer kami, yakni Ibu Andita Mega. Kepada Ibu Andita Mega, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ratri. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk waktunya telah menyempatkan hadir dalam morning briefing SF Consulting. Dalam kesempatan ini, saya, Andita Mega, selaku Legal Assistant Manager di SF Legal, akan memperkenalkan secara singkat tentang SF Legal. Nggak bisa dengar ngomongnya Mega nih. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir pagi ini ada yang udah pernah dengar SF Legal ya? Atau udah pernah menjadi klien SF Legal. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum tahu, SF Legal, sorry, maaf sebentar, ini suara saya tabrakan dengan beberapa suara partisipan ya. Baik. Nggak kedengeran lagi, Mas. Net home internet. Mohon maaf, kami tunggu sebentar ya. Agar admin dapat mute kepada partisipan yang lain. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas kendala yang tadi terjadi. Saya lanjutkan untuk perkenalan SF Legal. Jadi SF Legal ini adalah law firm part of dari SF Group. Nah, sudah dengar dari kata law firm-nya itu, tentu kami spesialisasi untuk memberikan jasa di bidang hukum. Adapun servis yang kami berikan secara garis besar itu kami bagi menjadi dua, yaitu corporate and commercial service dan litigation service. Untuk corporate dan commercial service itu dihandle oleh saya dan Pak Riki, sebagaimana yang tadi telah diperkenalkan. Kami kategorikan untuk corporate dan commercial service ini menjadi beberapa jenis bidang pekerjaan. Jadi yang pertama dapat kita lihat di slide berikut, yaitu corporate secretarial, atau biasa singkat itu jadi Korsek. Nah, untuk jasa Korsek yang kami berikan, jenis pekerjaan ini mencakup asistensi dalam pelaksanaan RPS, baik secara sirkuler maupun physical meeting. Misalnya, RPS itu kalau perusahaan Bapak dan Ibu mau ganti direksi atau ada penyesuaian anggaran dasar, kami bisa bantu untuk pengurusan perubahannya. Kalaupun misalnya tahun ini Bapak dan Ibu di perusahaannya itu tidak ada perubahan tentang akta, pasti Bapak dan Ibu setiap tahun itu akan membutuhkan RPS, karena itu kan merupakan kewajiban untuk PT ya. Nah, untuk memudahkan pekerjaan Bapak dan Ibu, jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu yang masih bingung RPS tahunan ini kayak gimana sih pelaksanaannya, itu dapat hubungi kami, karena kami bisa bantu. Kemudian selain RPS, jasa Korsek kami ini, kami juga memberikan jasa asistensi untuk pelaporan LKPM. Jadi kalau misalnya seperti kita ketahui itu kan sejak bulan Februari kemarin ketika ada migrasi sistem di OSS, itu kan ada dampaknya juga ke pelaporan LKPM. Jadi contohnya itu misalnya baik data-data perusahaan yang sudah kita masukkan di OSS, tapi itu kan nggak ketarik ke sistem LKPM. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti menghadapi kesulitan dalam melakukan pelaporan LKPM, itu Bapak dan Ibu silakan dicatat nomor saya dan Pak Riki supaya bisa kami bantu untuk pelaporan LKPM-nya. Selanjutnya, untuk investment, ini jasa yang kami berikan itu merupakan asistensinya itu dalam rangka pendirian perusahaan, baik itu perusahaan lokal ataupun perusahaan asing. Jadi misalnya Bapak dan Ibu yang sudah punya perusahaan, ada rencana mau mendirikan perusahaan baru lagi, tapi bingung mau mulainya itu dari mana, karena waktu dulu pengurusannya itu kan berbeda dengan rezim yang sekarang ya. Jadi supaya Bapak dan Ibu nggak usah pikirin gimana caranya, biar Bapak dan Ibu serahkan ke kami akan bantu. Dari mulai tahap konsultasi, sampai dengan nanti perusahaannya itu berdiri,
dan izin-izinnya juga kami akan bantu. Selanjutnya, M&A untuk jasa merger dan akuisisi ini, jadi kalau misalnya perusahaan Bapak dan Ibu itu ada rencana setelah pandemi ini mau merger dengan perusahaan lain, itu Bapak dan Ibu tapi nggak tahu gimana caranya dan tahap-tahapannya itu seperti apa. Bapak dan Ibu bisa mulai konsultasi ke kami, kemudian sampai dengan nanti eksekusi pelaksanaan proses merger dan akuisisi tersebut, kami bisa bantu dan kami pun sudah handle banyak klien kami dalam rangka merger dan akuisisi ini. Morning. Selanjutnya, jasa compliance yang kami berikan di sini itu compliance-nya itu meliputi asistensi pengurusan perizinan. Perizinannya itu perizinan apa sih? Itu tuh bisa sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan Bapak dan Ibu. Mau itu mau itu perpanjangan izinnya itu sudah Bapak Ibu miliki, atau misalnya perizinannya itu Bapak dan Ibu belum memiliki dan untuk permohonan baru, itu kami bisa bantu. Selanjutnya, untuk employment service. Nah, employment service ini tuh yang paling sering dibutuhkan sama perusahaan, karena tiap perusahaan itu kan pasti akan membutuhkan kontrak kerja dan peraturan perusahaan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu yang perusahaannya sampai dengan saat ini belum punya peraturan perusahaan, atau misalnya sudah punya peraturan perusahaan, tapi Bapak dan Ibu tidak yakin apakah peraturan perusahaannya ini sudah comply dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau belum, itu Bapak dan Ibu bisa hubungan kami, akan kami bantu untuk review sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian untuk restructuring, bagi Bapak dan Ibu yang perusahaannya itu akan melakukan restrukturisasi, itu dari mulai tahap konsultasi sampai dengan nanti pelaksanaannya, kami bisa memberikan jasa tersebut. Selanjutnya, untuk service real estate, ini misalnya Bapak dan Ibu yang berhubungan dengan pertanahan, itu kami bisa bantu juga kalau misalnya ada yang HGB atas pabriknya itu sudah mau habis. Nah, sebelum nanti habis, bisa hubungi kami dulu. Yang terakhir, retainer service. Nah, ini retainer service itu merupakan service kami yang sedang populer ya. Jadi sudah banyak klien kami itu dari berbagai bidang usaha yang menjadi klien. Sorry. Tes. Baik, saya lanjut. Mohon maaf. Untuk retainer service, jadi banyak klien kami dari berbagai bidang usaha itu sudah menjadi klien untuk service retainer ini ya. Jadi secara singkat saya jelaskan, kalau retainer service ini bisa dibilang kami bertindak sebagai in-house legal di perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, jadi dari mulai konsultasi, kalau misalnya Bapak dan Ibu menghadapi isu hukum dalam menjalankan operasional perusahaan, kemudian jika Bapak dan Ibu punya dokumen, Bapak dan Ibu itu bingung ini dokumennya itu kira-kira apa aja ya isinya, itu kan bisa bantu review, ataupun jika Bapak dan Ibu akan ada kerjasama dengan pihak ketiga, kami bisa bantu drafting dokumen yang Bapak Ibu perlukan. Untuk retainer service ini, yang menariknya kami memberikan penawarannya itu, Bapak dan Ibu, servisnya itu jadi engagement-nya itu tiap bulan dengan kami, itu sangat menarik ya Bapak dan Ibu untuk retainer service ini. Jadi bisa dihubungi kami jika Bapak dan Ibu banyak membutuhkan jasa hukum setiap bulannya. Kemudian yang selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang service litigation. Next slide. Untuk corporate dan komersial, yang pertama itu adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian kami juga memberikan jasa untuk pengenagihan piutang. Kemudian ada civil, commercial, and corporate litigation.
juga ada pilot, kemudian criminal litigation, ada juga korupsi, kemudian divorce atau perceraian, kemudian ada penyelesaian hubungan industrial, ada administrative litigation. Selanjutnya, kita juga memberikan jasa pemeriksaan bukti permulaan di bidang pajak, dan yang terakhir anti monopoli itu dan PKPU. Baik, sekian perkenalan saya mengenai SF Legal. Saya kembalikan kepada host Ibu Ratri. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mega. Selanjutnya saya akan mengingatkan bagi para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan, dimohon untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Dan sesi tanya jawab akan dilakukan setelah presentasi selesai. Baik, kita akan untuk para peserta dimohon untuk memute kolom Zoom-nya. Dan untuk Bapak Tora, waktu sudah tepat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan sekalian. Jadi agenda kita hari ini yang akan saya jelaskan ke rekan-rekan sekalian, ada 5 agenda. Yang pertama mengenai COVID-19, apakah itu force majeure atau bukan bagi perusahaan yang pertama. Kemudian terbitnya Kepres 12/2020, apakah itu bisa dijadikan dasar hukum dalam kondisi force majeure. Kemudian yang ketiga adalah pemotongan gaji karyawan yang terjadi selama masa COVID-19 ini. Kemudian yang keempat mengenai pemutusan hubungan kerja yang terjadi saat proses COVID-19 ini masih berlangsung. Kemudian yang terakhir mengenai tunjangan hari raya yang mendekati waktu hari raya sekitar 1 bulan lagi dalam masa COVID-19 ini. Jadi kita masuk ke yang pertama, COVID-19, force majeure atau bukan bagi perusahaan. Jadi latar belakangnya adalah dengan terbitnya Kepres 12/2020 dan berlakunya status pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta dan beberapa daerah, dampak ekonomi menjadi implikasi nyata yang harus dihadapi banyak perusahaan. Perlu dikaji mengenai keabsahan implementasi force majeure kaitannya dengan pemotongan gaji karyawan hingga pemutusan hubungan kerja, termasuk adanya beberapa penafsiran para ahli hukum, apakah COVID-19 memenuhi kualifikasi terjadinya suatu keadaan yang memaksa. Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai definisi force majeure. Jadi force majeure secara etimologis berasal dari bahasa Prancis yang berarti kekuatan yang lebih besar. Dalam konteks hukum perdata, force majeure adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena ada hal-hal di luar kuasanya dan mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya. Atau dengan kata lain, overmah. Jadi klausur force majeure itu intinya memberikan dispensasi untuk melakukan prestasi dengan menunda atau membatalkan dan dapat membuka peluang ruang negosiasi. Segala macam kejadian dan hal buruk biasanya diatur di sana dengan memitigasi kerugian yang harus dipikul para pihak. Jadi di sini saya akan uraikan Kepres 12/2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagai dalil force majeure. Sebelum saya masuk di situ, kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atau rekan-rekan yang kebetulan sedang mendengarkan apa yang kami paparkan, apabila ada pertanyaan sambil nanti saya jawab di sesi akhir penjelasan ini, silahkan kalau mau bertanya di tengah-tengah penjelasan, silahkan diketik di chat room. Jadi nanti akan kami olah, nanti akan kami jawab di sesi akhir. Jadi saat posisi saya masih berjalan menjelaskan, silahkan kalau mau bertanya, silahkan ketik di chat room. Terima kasih. Jadi perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis tidak mengatur pastinya secara spesifik terjadinya pandemi penyakit tertentu seperti yang kita alami sekarang ini sebagai keadaan yang memaksa. Pasti di kontrak-kontrak kerja rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu sekalian tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai pandemi corona ini. Dan Kepres 12/2020 sama sekali tidak melarang ataupun membatasi warga masyarakat atau pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis. Namun secara tidak langsung, memang Kepres 12/2020 ini dapat menghalangi pelaksanaan prestasi para pihak yang terikat kontrak tertentu terkait dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah
baik di pusat maupun daerah dalam rangka penanggulangan bencana ini, misalkan dengan adanya kebijakan PSBB yang diberlakukan di sejumlah daerah tertentu. Kemudian berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menanggulangi wabah COVID-19 bagaimana tertuang dalam Kepres 12/2020 maupun aturan pelaksanaannya yang bisa dibuat di tingkat pemerintah daerah, umumnya pekerjaan masih mungkin untuk dilaksanakan. Sehingga menurut hemat saya, tidak masuk dalam kategori keadaan memaksa, force majeure. Jadi beberapa pekerjaan masih bisa dilakukan atau seperti yang saya sampaikan di awal, masih bisa dilakukan renegosiasi. Misalkan saja kontrak bangunan, misalkan bangunan ini harus selesai dalam 6 bulan. Selama proses PSBB, harus ada social distancing, mereka tidak boleh bekerja dulu. Pasti akan ada renegosiasi kontrak itu akan diteruskan pada masa setelah masa pandemi ini berakhir. Kemudian dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja guna menghindari pengusaha dari kerugian yang besar atau bangkrut, karena menurunnya pendapatan yang disebabkan adanya bencana wabah COVID-19. Jadi dengan demikian, para pihak perlu melakukan renegosiasi guna menyesuaikan syarat-syarat perjanjian kerja dengan keadaan yang baru sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Karena syarat-syarat perjanjian kerja maupun kontrak kerja yang diterima rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian pasti berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemotongan gaji karyawan. Jadi faktanya dengan adanya PSBB, kemudian himbauan untuk melakukan work from home, bekerja di rumah, atau bahkan beberapa bahasanya kalau untuk para buruh itu ada yang dirumahkan, itu faktanya beberapa perusahaan telah berusaha mengurangi pengeluarannya dengan adanya yang tidak bekerja, antara lain dengan cara melakukan pemotongan gaji kepada karyawan atau membayar gaji karyawan lebih rendah dari yang disepakati dalam kontrak. Dan itu mungkin terjadi di perusahaan Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian. Jadi di sini saya akan uraikan dulu mengenai pemotongan gaji yang layak. Jadi pemotongan gaji akan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan jika pemotongan gaji tersebut disetujui oleh karyawan atau serikat pekerja terkait secara tertulis. Dengan kata lain, pemotongan gaji ini nggak bisa dengan serta-merta langsung perusahaan melakukan pemotongan gaji secara sepihak. Namun karyawan yang bersangkutan mohon maaf ada yang masuk, tolong di-unmute dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dengan kata lain, pemotongan gaji tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh perusahaan atau oleh pengusaha. Namun harus disetujui oleh karyawan ataupun serikat pekerja terkait. Apabila di kantor rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian tidak ada serikat pekerja, sebenarnya bisa dibuat serikat pekerja itu minimal ada 10 orang, itu sudah bisa buat serikat pekerja. Tapi kalau tidak, bisa kalau karyawannya nggak terlalu banyak, bisa person by person dengan pengusaha, dengan karyawannya. Jadi selama pandemi COVID-19, perusahaan dapat mengusulkan kepada karyawan untuk menyesuaikan jam kerja dan gaji mereka. Jadi rata-rata misalkan kerja dari jam 8:30 sampai jam 5 atau setengah 6 sore, bisa mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Kemudian perusahaan usul penggajiannya bagaimana, misalkan di kontrak kerja aja sekian, kemudian dikurangi berapa. Tanpa persetujuan karyawan, segala bentuk pemotongan gaji dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana. Bahwa karyawan sepenuhnya masih berhak atas jumlah gaji yang disepakati dalam kontraknya dengan perusahaan, dan pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak dari perusahaan dapat menimbulkan potensi tuntutan hukum. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015, nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian lihat di slide. Di pasal 57, ayat 1, ayat 2, ayat 3, jadi pemotongan upah oleh pengusaha untuk A, denda, ganti rugi, dan uang muka upah sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama. Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila ada surat usaha kuasa dari pekerja atau buruh. Kemudian di ayat 4, ayat 5, pemotongan upah oleh pengusaha untuk pembayaran hutang atau cicilan, sewa rumah atau sewa barang, yang bisa Bapak baca langsung di slide.
Kemudian di ayat 6-nya, pemotongan upah oleh pengusaha untuk kelebihan pembayaran upah dilakukan tanpa persetujuan pekerja atau buruh. Di pasal 58, dan ini terjadi di beberapa perusahaan atau klien-klien yang beberapa yang saya pegang, ada jumlah keseluruhan potongan upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja atau buruh. Jadi kalau ada yang gajinya atau penghasilannya dipotong 50%, dengan serta-merta melihat pada kontrak kerja, yang terjadi adalah dari kontrak kerja ada klausul apabila ada force majeure, bencana alam, mereka menganggap bahwa COVID-19 ini termasuk bencana alam, itu salah. Dan langsung serta-merta melakukan pemotongan 50%. Itu sudah saya katakan itu tidak benar. Meskipun ada klausul dan ada undang-undang yang menyatakan bahwa pemotongan paling banyak 50%, pada prakteknya kondisi ini tetap harus dilakukan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau karyawannya. Terakhir, ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M3-HK-04-3 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Dalam surat ini diperintahkan bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian dan seluruh pekerja tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran atau dilakukan pemotongan gaji dan cara pembayarannya upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Di sini kenapa saya quote, jadi perlu digarisbawahi bahwa perubahan besaran pemotongan gaji harus sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Ada aturan manapun atau itu perjanjian kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya sebelum adanya wabah COVID-19. Entah itu berkata force majeure, bencana alam, atau di luar kuasa mereka. Tidak bisa serta-merta perusahaan melakukan pemotongan gaji. Tapi harus ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Atau perwakilan yang serikat pekerja. Kalau perwakilan hanya person by person, dan itu bukan serikat pekerja, itu nggak bisa dianggap sebagai kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja. Beberapa yang terjadi di beberapa perusahaan, saya amati, ada beberapa keputusan dari perusahaan yang langsung memotong gaji karyawan, dengan dinyatakan bahwa ini sudah ada kesepakatan antara perwakilan dari karyawan, perwakilan pekerja. Padahal itu dia sebenarnya nggak mewakili pekerja, bisa saja dia adalah ditunjuk atau diundang oleh pengusaha, salah satu karyawannya, belum tentu dia menjadi wakil dari para pekerja itu. Kecuali mereka ada serikat buruh. Ada serikat buruh, pasti ada ketua serikat buruhnya, atau sekretaris buruhnya. Itu bisa mewakili pekerja. Kalau tidak seperti itu, harus antara pengusaha dengan pekerja. Dan dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian pemotongan gaji tanpa persetujuan karyawan. Kemungkinan ini terjadi pada Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian. Pemotongan gaji tanpa persetujuan karyawan. Jadi ketentuan soal gaji di Undang-Undang Nomor 13 2003 memang mengatakan mengacu pada prinsip no work, no pay. Jadi nggak bekerja, tidak ada pembayaran. Pekerja menerima gaji sesuai dengan yang dikerjakan. Persoalannya adalah pemerintah menghimbau kepada perusahaan untuk mempekerjakan pekerjanya dari rumah. Atau yang kita sekarang biasa menyebutnya work from home. Kemudian pengusaha memutuskan karyawan untuk mengambil istilahnya cuti tidak dibayar, penuh atau sebagian tanpa persetujuan sebelumnya dari karyawan tersebut. Padahal di Undang-Undang Ketenagakerjaan, di ayat 2 pasal 93, menyatakan bahwa karyawan masih memiliki kemauan dan mampu melakukan pekerjaannya. Di sisi lain, pengusaha kemudian melakukan pemotongan gaji karyawan secara sepihak dengan alasan mendukung himbauan pemerintah. Itu dibenarkan atau tidak? Bisa saya katakan itu tidak dibenarkan tanpa adanya kesepakatan para pihak antara pengusaha dengan pekerjanya. Jadi pemotongan gaji tanpa persetujuan karyawan dapat menyebabkan pelanggaran pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menetapkan bahwa karyawan yang bersedia melakukan tugasnya, namun majikan menolak untuk mengizinkan karyawan tersebut untuk melakukan kinerja tersebut, seharusnya tetap dibayar penuh
Jadi di pasal 186 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha yang melakukan pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana, paling sedikit 1 bulan hingga 4 tahun penjara, dan denda minimal 10 juta rupiah hingga 400 juta rupiah. Pengenaan sanksi tersebut harus didasarkan pada laporan dari karyawan atau pihak terkait kepada otoritas tenaga kerja. Otoritas tenaga kerja di sini adalah Dinas Tenaga Kerja setempat. Otoritas tenaga kerja akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah perusahaan atau majikannya telah melanggar pasal 93 atau ketentuan lain yang terkait dengan hukum dan peraturan ketenagakerjaan. Selanjutnya, jadi penjelasan saya percepat, jadi terbuka ruang bagi rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian apabila ingin bertanya, saya persilahkan. Mulai sekarang juga mau diketik di chat room, sudah ada pertanyaan, silahkan atas penjelasan mengenai pemotongan gaji yang tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja. Jadi jika pemutusan kontrak kerja tidak dapat dihindari selama wabah COVID-19 ini, proses tersebut harus mengikuti ketentuan pemutusan kontrak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mekanismenya secara singkat begini. Yang pertama, pengakhiran karyawan kontrak sebelum masa kontrak selesai. Maka perusahaan harus membayar sisa saldo yang disepakati dalam kontrak. Jadi kalau kontraknya 1 tahun, 12 bulan, ini baru 8 bulan, ternyata dari kalau sekarang sudah mau di PHK, dia harus menyelesaikan, ini untuk karyawan kontrak ya, harus menyelesaikan 4 bulan yang belum dibayarkan tersebut. Kemudian yang kedua, pemutusan hubungan kerja karyawan tetap melalui kesepakatan bersama antara karyawan yang relevan dengan perusahaan. Kesepakatan bersama sebelumnya harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan ke otoritas tenaga kerja yang relevan. Secara umum, karyawan yang setuju untuk dapat diberhentikan melalui pelaksanaan perjanjian di atas dapat memiliki setidaknya 2 kali gaji bulanan. Kemudian pemutusan hubungan kerja dengan karyawan tetap karena penutupan perusahaan sebagai akibat dari 2 tahun berturut-turut kerugian atau force majeure. Sekali lagi saya katakan, COVID-19 ini nggak bisa dikategorikan sebagai force majeure. Maka perusahaan harus membayar pembayaran pesangon tunggal sebesar 1 kali gaji hingga 9 kali gaji bulanan ditambah pembayaran layanan tunggal sebesar 2 kali gaji bulanan hingga 10 gaji bulanan sesuai masa kerjanya. Kemudian pemutusan hubungan kerja dengan karyawan tetap karena efisiensi perusahaan, bukan karena kerugian berturut-turut atau force majeure, maka perusahaan membayar 2 kali lipat pembayaran pesangon sebesar 1 kali gaji bulanan hingga 9 kali gaji bulanan ditambah pembayaran layanan tunggal sebesar 2 kali gaji bulanan hingga 10 kali gaji bulanan dan tunduk pada masa kerjanya. Jadi dalam melakukan PHK kepada karyawannya, perusahaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah status pekerja dan kompensasi yang diberikan. Jadi status pekerja kan ada yang PKWT maupun PKWTT. Jadi ada yang bekerja dengan perjanjian waktu tertentu dan bekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam hal pertama yang harus diperhatikan jika perusahaan mau melakukan PHK. Jika perusahaan memutus hubungan kerja pekerja yang berstatus PKWT sebelum masa kerja berakhir, maka perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada pihak pekerja sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya waktu perjanjian kerja, seperti yang saya jelasin di awal tadi. Jika perusahaan melakukan PHK kepada pekerja yang berstatus PKWTT, maka perusahaan wajib membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, buat perjanjian bersama dan melakukan pencatatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi biasanya perjanjian bersama ini biasanya secara bipatrit. Saya jelaskan bipatrit itu jadi antara kedua belah pihak. Jadi antara pekerja ataupun serikat pekerja dengan perusahaan. Jadi biasanya mereka meminta dilakukan perjanjian bersama atau perundingan. Perundingan itu jangka waktunya kalau tidak salah itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu selama 30 hari. Apakah itu tercapai kesepakatan bersama atau tidak tercapai kesepakatan. Jadi pada dasarnya sebenarnya PHK hal yang harus dihindari perusahaan, serikat pekerja maupun pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja apalagi selama masa COVID-19 ini. Jika benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruhnya setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Apabila PHK tidak mendapatkan
penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial di PPHI, maka PHK batal demi hukum. Jadi ketentuan ganti rugi bagi pekerja yang terkena PHK. Ini jadi ada perjanjian PKWTT dengan PKWT. Kalau rekan-rekan, kalau saya pegawai kontrak, saya masuk di mana? Kalau pegawai kontrak berarti dia masuk di yang warna biru ini, ada di pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Bisa dihitung, dia harus menerima berapa bisa dihitung. Bahkan orang yang sudah PKWTT bekerja sekian tahun, dia harus menerima uang pesangon berapa, dia harus menerima uang penghargaan berapa, semuanya itu bisa dihitung. Yang selama ini jadi dispute adalah terkadang hak-hak karyawan yang di PHK, diberhentikan, apalagi yang sudah PKWTT, ini bisa dibilang ini pegawai tetap, tidak diberikan sesuai dengan hak-haknya. Jadi ketentuan pesangon bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Jadi pekerja dengan sistem PKWT apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan yang dimaksud pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya waktu perjanjian kerja. Selanjutnya untuk pesangon bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, untuk pekerja dengan PKWTT, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Berapa besarannya? Besarannya sudah diatur juga dalam ketentuan perundang-undangan. Nih, jadi ini untuk yang PKWTT ya. Jadi ini untuk tetap maaf ada yang baru gabung, ada yang mana belum di-unmute. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi perhitungan pesangon secara umumnya begini, uang pesangon itu kalau masa kerjanya kurang 1 tahun segini, 1 bulan. Ini sampai 8 tahun dia harus menerima berapa uang pesangonnya. Kemudian penghitungan uang penghargaan selama masa kerja. Jadi 3 tahun sampai 6 tahun dia dapat tambahan 2 bulan upah. Seperti yang Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian lihat di layar, ada ini. Jadi besaran upahnya bisa rekan-rekan lihat di layar. Silahkan kalau rekan-rekan mau sambil bertanya, silahkan diketik di chat room apa yang mau ditanyakan, bahkan persoalan yang rekan-rekan atau Bapak Ibu alami dari perusahaan ataupun mau dari karyawan, saya persilahkan mulai ditanyakan di chat room dari sekarang, tidak apa-apa. Kemudian untuk uang pengganti hak itu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang Anda ke tempat kerja, penggantian perumahan, sehingga hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Kemudian yang terakhir mengenai tunjangan hari raya. Jadi tunjangan hari raya sudah diatur dalam beberapa ketentuan pemerintah. Salah satunya di 3 saya mention di sini peraturan PP 78 2015, peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 20 tahun 2016. Jadi selama tunjangan hari raya ini faktanya begini. Tunjangan hari raya kan kalau tidak salah hari raya tanggal 22 atau 23 ya. Jadi faktanya sekarang kinerja perusahaan mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 sehingga menurun. Pasti semuanya. Jika memang perusahaan tidak bisa membayar THR, maka cara yang ditempuh bagaimana? Pertama, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh kepada waktu yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Jadi THR ya 1 kali gaji lah, atau mungkin ada yang THR lebih dari 1 kali gaji, dan ini perusahaan tidak ada kemampuan untuk membayar, pemerintah juga memberikan peluang untuk perusahaan membayarkan THR-nya dilakukan secara bertahap selama pandemi COVID-19 ini.
Kemudian apabila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali pada waktu yang ditentukan, THR biasanya harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati. Yang disepakati maksudnya disepakati kedua belah pihak antara karyawan dengan perusahaan. Kemudian apabila pengusaha kesulitan membayar THR-nya, maka dapat ditempuh mekanisme dialog antara pengusaha dan pekerja untuk menyepakati kapan pembayaran THR tersebut akan dibayarkan. Misalnya apabila perusahaan nggak mampu bayar THR sekaligus, maka pembayarannya bertahap. Bertahapnya bisa nggak harus 2 bulan atau 3 bulan. Ya kemampuan perusahaan seperti apa. Dan antara perusahaan dengan pekerja biasanya saling tahu. Apabila jangka waktu penundaan yang disepakati telah berakhir, namun perusahaan tidak membayar THR, maka kemudian atas dasar hasil pemeriksaan pengawas dan rekomendasi biasanya dari Dinas Tenaga Kerja, perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasinya bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga bisa sampai pencabutan izin usaha. Jadi demikian rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sahabat saya sampaikan mengenai Kepres 12/2020 yang selama ini dijadikan pembenaran beberapa perusahaan atau dijadikan dasar hukum beberapa perusahaan untuk melakukan pemotongan gaji secara sepihak atau mungkin berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerjanya maupun dengan pekerjanya langsung, kemudian adanya PHK, kemudian adanya tunjangan hari raya yang kemungkinan pasti ada beberapa rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian yang merasa ini untuk tunjangan hari raya, padahal sekarang sedang tidak produksi atau sedang tidak berjalan kantor, bagaimana cara pembayarannya. Jadi dari apa yang saya jelaskan ini tadi, rekan-rekan bisa lihat sendiri di kondisi perusahaan atau kondisi Bapak Ibu sekalian, apakah bisa kita lakukan bantuan atau pendampingan. Jadi misalkan kesepakatan misalkan ada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Tertulis di ketentuan adalah antara pekerja dengan pengusaha. Apakah bisa pekerja ini didampingin oleh istilahnya kuasa hukum? Ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja tidak melarang hal itu. Jadi apabila ada rekan-rekan, saya nggak berani nih ngomong ke perusahaan nih soal hak-hak saya, perlu pendampingan. Kami membuka peluang untuk membantu rekan-rekan semua untuk hal itu. Ada hal lain yang tidak saya tuliskan di slide. Nanti rekan-rekan setelah sesi tanya jawab selesai, rekan-rekan akan dikirimin link untuk mengisi CFF mengenai pemaparan kami hari ini bagaimana. Nanti kalau rekan-rekan pengen atau Bapak Ibu sekalian ingin slide yang saya sampaikan ini nanti akan kita kirimkan. Kemudian di sisi lain ada yang nggak saya jelaskan di sini, terutama tentang lain-lainnya pegawai yang dirumahkan. Kebetulan beberapa perusahaan, terutama yang buruh, pabrik, gitu, beberapa mereka tidak dilakukan PHK karena mungkin beberapa sudah masuknya sebagai pegawai tetap. Jadi kalau mereka dilakukan PHK, kan perusahaan harus menyiapkan cash flow yang cukup besar untuk menyiapkan uang pesangon, uang penghargaan seperti yang saya jelaskan tadi. Namun mereka dirumahkan. Benar nggak sih sebenarnya dirumahkan itu kayak apa? Kalau rekan-rekan ada yang mengalami hal seperti itu, nanti silahkan ditanyain di chat. Jadi terima kasih atas atensi rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Jadi apabila ada pertanyaan, saya persilahkan di chat room, nanti akan kita jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih yang telah mengisi dan mengirimkan CFF. Pada para peserta yang belum mengisi dan mengirimkan CFF, kami tunggu dan untuk materinya akan kami kirimkan kepada para peserta yang sudah mengirimkan CFF tersebut.
Adapun kesalahan yang ada mohon untuk dimaafkan. Semoga bisa menjadi hal yang positif lagi ke depannya. Terima kasih untuk para hadirin telah menghadiri morning briefing ini. Kami akan mengakhiri morning briefing kali ini. Terima kasih. Selamat siang.